Sahabat, di dalam berjejaring, di dalam berkolaborasi untuk membangun competitive advantage, Anda harus memiliki langkah-langkah yang jelas. Hari ini saya akan memberikan masukan kepada Anda apa yang harus Anda lakukan. Anda harus menetapkan sasaran Anda dengan jelas. Sasaran Anda dengan jelas. Oleh sebab itu, langkah pertama di dalam menentukan sasaran yang jelas itu bersikaplah spesifik. Bersikaplah spesifik. Gunakan kerangka SMART objektif. Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan pekerjaan Anda, dengan objektif Anda, terikat dengan waktu. Itu adalah SMART objektif. Untuk tujuan Anda guna memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama. Uraikan secara spesifik dan jelas apa yang paling penting. Dan tetapkan batasan menggunakan anti tujuan untuk membantu, memandu upaya dan mencegah kesalahan arah. Itu nomor satu. Bersikap spesifik dengan SMART objektif. Nomor dua. Berjejaring secara strategis. Artinya apa? Bangun hubungan yang otentik, yang alamiah, yang natural, yang jujur, yang berintegritas. Fokus pada koneksi yang tulus daripada koneksi yang transaksional untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemitraan jangka panjang. Jadi dengan hubungan yang otentik, yang natural, itu sebetulnya untuk membangun kemitraan jangka panjang. Ini yang harus dilakukan langkah kedua. Langkah yang ketiga, di dalam membangun jejaring dan berkolaborasi, bersikaplah pemberi. Bersikaplah pemberi. Promosikan kesuksesan orang lain. Kesuksesan Anda, kesuksesan orang lain. Dan berkontribusi pada kesejahteraan yang kolektif jaringan. Yang membangun ekosistem yang lebih kuat dan lebih stabil. Oleh sebab itu, langkah yang keempat yang harus dilakukan adalah Anda dan teman-teman Anda di dalam ekosistem Anda harus mampu mendengarkan secara aktif. Kadang-kadang kita kalau sudah jadi pemimpin gak mau mendengarkan. Kita harus mampu mendengarkan secara aktif. Meluangkan waktu untuk memahami perspektif dan pengalaman orang lain untuk menumbuhkan empati dan berkolaborasi yang lebih baik. Itu yang keempat. Yang kelima adalah berkolaborasi secara efektif. Bagaimana berkolaborasi secara efektif? Manfaatkan kecerdasan kolektif. Manfaatkan kecerdasan kolektif. Satukan beragam keterampilan. Kan anak buah Anda misalnya ada 25. Satukan beragam keterampilan, pengetahuan, sumber daya untuk bersama-sama menciptakan solusi yang inovatif yang tidak dapat dicapai oleh satu individu saja. Jadi harus sinergi. Makanya kenapa strategi untuk membangun competitive advantage adalah berkolaborasi dan berjejaring. Yang kelima yang harus dilakukan adalah tumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat. Ini penting banget. Tumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat. Ciptakan lingkungan yang eksklusif di mana semua orang yang berkontribusi dihargai. Semua orang yang berhasil dihargai, diberikan reward ya, yang mengarah pada peningkatan kepercayaan diri dan komitmen bersama terhadap tujuan. Itu yang harus dilakukan. Ya. Selanjutnya yang keenam adalah tingkatkan komunikasi. Komunikasi yang transparansinya tinggi, nggak ada yang ditutup-tutupi.
dan mendengarkan secara aktif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi pada seseorang, pada pribadi seseorang dan profesional di dalam jaringan. Oleh sebab itu, kita harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik untuk mampu meningkatkan cara berkomunikasi di dalam membangun kolaborasi dan berjejaring supaya persepsinya di dalam bisa menciptakan I am okay, you are okay. Yang terakhir adalah kenali manfaatnya. Kenali manfaatnya. Percepatan pertumbuhan bisnis itu ya sangat tergantung akses peluang pasar yang lebih luas, peluang pasar yang lebih, sumber daya yang baru, inovasi yang lebih cepat melalui apa? Melalui kolaborasi dan jejaring, collaboration and network yang kuat. Jadi bisnis itu akan berkembang kalau kita mampu menciptakan kolaborasi yang kuat dan jejaring yang kuat. Oleh sebab itu, sahabat, perlu adanya pengembangan keterampilan yang selalu ditingkatkan untuk membangun kolaborasi dan jejaring. Peningkatan keterlibatan dan motivasi, tumbuhkan rasa nilai dan tujuan bersama, ini penting. Tumbuhkan di dalam ekosistem saya bahwa sense of belonging terhadap tujuan bersama itu penting, yang mengarah pada keterlibatan yang lebih tinggi dan budaya kolaborasi yang lebih positif. Saya kira ini yang harus kita lakukan, membangun kolaborasi dan jejaring supaya bisnis perusahaan kita survive dan sustainable growth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.